Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Kesehatan Surabaya, Ibu Yani Citra Beauty SS. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pengasuh SMK Kesehatan Surabaya. Yang terhormat para Dewan Juri, Bapak Agus Prasetya MPD, Ibu Nur Farida SE AMD Kep, Ibu Yulia Fatma Rosida SOS. Yang terhormat Pembina OSIS Pak Bagas Eri Wicaksono. Yang terhormat pasangan calon ketua dan calon wakil ketua OSIS. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua diberikan kesehatan dan dapat berkumpul dalam acara debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Kesehatan Surabaya masa bakti 2021-2022. Sebelum acara ini dimulai, ada pun beberapa susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, sambutan. Yang kedua, pengenalan visi misi dan program pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Yang ketiga, debat antar pasangan calon yang terdiri dari 3 babak. Yang keempat, penutup. Sebelum acara debat kandidat ini dimulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Semoga nantinya kita mendapatkan pasangan ketua dan wakil ketua OSIS yang dapat membawa OSIS lebih baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara debat kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Kesehatan Surabaya resmi dimulai. Acara selanjutnya adalah sambutan dari pembina OSIS SMK Kesehatan Surabaya untuk Bapak Bagas Eri Wicaksono, dipersilakan. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu membimbing kita, memberikan jalan terbaik bagi seluruh umatnya. Untuk dari saya, pembukanya tidak usah lama-lama. Semoga calon ketua dan wakilnya bisa bekerja sama dalam sebuah tim, baik dalam tekanan maupun tidak, harus bekerja sama, dan siapapun yang terpilih nanti harus bisa mengayomi, menjadi contoh teladan bagi seluruh siswa dan mengikuti seluruh tata tertib sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dian Nur Safitri dari kelas 11C Keperawatan. Saya adalah calon kandidat ketua OSIS nomor urut 1. Dan wakil saya, perkenalkan, nama saya Novitri Dwi Wijaya dari kelas 10A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan visi misi kami. Visi membuat perubahan kepada banyak orang dalam hal positif, mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa-siswa SMK Kesehatan yang cerdas, kreatif, berprestasi, dan berakhlak mulia. Menuju SMK Kesehatan terbaik di tingkat nasional dan menjadikan lulusan profesional dalam bidang jurusan masing-masing kesehatan. Misi kami yang pertama adalah mengutamakan Tuhan Yang Maha Esa dalam segala aspek. Yang kedua, mengharumkan nama sekolah dalam bidang prestasi, akademik, dan non-akademik. Yang ketiga, menumbuhkan siswa-siswi yang berpendidikan dengan sopan santun, menghargai, menghormati, dan bertoleransi. Yang keempat,
Di sini kami akan mengadakan kegiatan kebersihan dan senam pagi yang diadakan setiap hari Jumat pagi yang melibatkan seluruh siswa-siswi SMK Kesehatan Surabaya. Ada beberapa program kerja unggulan yang kami miliki, diantaranya yang pertama yaitu mengadakan event berupa seminar atau webinar yang berjudul Healthy for the Future, dan yang kedua yaitu mengadakan olimpiade antar kelas yang bertemakan kesehatan dan pengetahuan umum, dan yang ketiga yaitu membuat podcast yang bertemakan mental health atau kesehatan mental. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para dewan juri dan para paslon yang berbahagia. Perkenalkan, saya Gita Putri Wahyu Ardiansyah, calon ketua OSIS periode tahun 2021-2022, dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Remaji Danang Prasetya dari kelas 10 C Keperawatan. Saya di sini sebagai wakil ketua OSIS periode tahun 2021-2022. Di sini kami akan menyampaikan visi misi dan juga program kami 1 tahun ke depan. Visi dari kami, beriman dan berbudi pekerti luhur untuk menuju generasi yang aktif, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Misi kami yang pertama, 1. Menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengutamakan sikap kebersamaan dan kekeluargaan antar anggota OSIS dan seluruh siswa-siswi SMK Kesehatan Surabaya. Yang ketiga, meningkatkan prestasi sekolah melalui ekstrakurikuler. Yang keempat, melanjutkan program yang sudah ada dan menambahkan program yang baru. Yang kelima, menampung masukan atau pendapat dari seluruh siswa melalui MPK. Di sini kami memiliki program yang bertema Cares for the Younger Generation, yang artinya peduli generasi muda. Apabila kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS periode tahun 2021-2022, kami akan menjalankan program kami. Yang pertama, mengaktifkan kembali program keagamaan. Yang kedua, menerapkan perilaku 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Yang ketiga, mengadakan dan mengikuti event-event dan lomba. Yang keempat, mengadakan dan mengikuti ekstrakurikuler yang telah berhenti. Itu tadi adalah visi, misi, dan juga program dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kandidat nomor 3, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Debbie Susmitasari dari kelas 11C Keperawatan, dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Sofia Nazal Fariski dari kelas 10A Farmasi yang menyalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Kami berdua di sini memiliki visi, yaitu menjadikan SMK Kesehatan Surabaya sebagai sekolah yang selalu aktif di banyak bidang, selalu mengutamakan kebersihan dan menjalin kebersamaan, serta menjadikan OSIS sebagai pelopor bakat positif bagi seluruh warga SMK Kesehatan Surabaya. Misi kami berdua di sini yaitu 1. Merealisasikan dan mengembangkan kembali program kerja OSIS yang belum terlaksana agar bermanfaat ke depannya. Yang kedua, membentuk program-program yang dapat meningkatkan prestasi dan kreativitas siswa. Yang ketiga, mengajak seluruh warga SMK Kesehatan Surabaya untuk mengedepankan berperilaku sopan dan menjaga etika. Nah, untuk program-program yang kami akan jalankan ketika menjadi ketua dan wakil OSIS nanti berprinsip dari Pancasila. Program yang pertama yang kami akan lakukan ialah mengadakan doa atau ngaji bersama agar kita tetap ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ialah kami akan mengadakan bakti sosial 2 bulan sekali supaya warga SMK Kesehatan Surabaya lebih peduli terhadap sesama.
Yang ketiga, diadakannya kegiatan yang berfondasikan oleh persatuan. Contohnya, setiap Jumat siswa-siswi bertukar snack atau diadakannya pentas seni 2 bulan sekali. Tujuannya supaya siswa-siswi lebih mengenal satu sama lain agar sifat pemalu dalam diri kita lebih berkurang. Yang keempat, kami sebagai calon ketua dan wakil OSIS pasti akan menampung aspirasi dan pendapat dari warga sekolah, terutama siswa. Jadi musyawarah sangatlah penting. Oleh karena itu, program kami yang keempat ialah mengadakan survei bakat dan minat siswa untuk mengetahui apa yang siswa suka supaya bisa dikembangkan kembali. Yang terakhir, program piket kelas dan evaluasi kelas dilakukan oleh salah satu anggota OSIS untuk mengecek kembali keadaan kelas agar siswa lebih nyaman dalam belajar. Sekian visi, misi, dan program kerja kami yang akan kami laksanakan selama menjabat sebagai ketua OSIS tahun 2021-2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para paslon. Sebelum acara ditunjukkan ke depan ke juri dulu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan ya kepada paslon 1, siapa namanya? Jennifer Safitri sama? Novitri Dwi Wijaya. Novitri Dwi Wijaya. Oke. Untuk paslon 1, di sini kalian menulis ya di dalam misi yang membuat pertanyaan gubernur mengoptimalkan potensi dan kreativitas siswa di semua bidang, baik akademik maupun non akademik. Ya. Sekarang yang gubernur tanyakan kepada kalian berdua, bagaimana tekniknya atau bagaimana cara kalian mengetahui potensi masing-masing siswa? Silakan dijawab. Cara mengetahui potensi masing-masing siswa di bidang akademik maupun non akademik, kita bisa mengadakan olimpiade antar kelas, dan di bidang yang lainnya yaitu mengadakan ekskul. Atau gitu menambahkan. Boleh, silakan. Jadi di sini kita kan beda-beda Ibu ya sifatnya juga. Nah di sini kita tuh kebanyakan saya lihat juga kelas 11 banyak yang ikut atlet-atlet juga. Nah itu bisa kita kembangin dalam non akademik, dan kebanyakan juga ada yang prestasi kita juga bisa kembangin. Nanti kita bisa bilang kepada nanti wakil OSIS atau ketua OSIS nanti juga bisa bilang kepada kepala sekolah agar anak ini bisa diikutin lomba, agar sekolah ini juga bisa mengharumkan nama sekolah juga agar bisa menjadi yang lebih baik. Begitu. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Bapak Agus dipersilakan memberi pertanyaan. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Tadi presentasi atau paparan visi misinya bagus sekali. Yang saya garis bawahi di sini bahwa visi yang saya baca di sini tadi agak berbeda ya sama yang disampaikan. Nah ini berpedoman apa yang saya baca di sini. Ini tadi berkaitan dengan program kerjanya. Artinya nanti ada tindak lanjut seperti apa dari paslon nomor 1, silakan. Nah, pertanyaan saya di sini sesuai dengan visi yang ada bahwa Anda mencantumkan SMK Kejaksaan Surabaya sebagai organisasi mandiri, wawasan luas dan memiliki kepedulian tinggi. Nah, menurut Anda nanti implementasi dari wawasan luas dan kepedulian tinggi ini terhadap seluruh warga SMK Kejaksaan Surabaya seperti apa? Ya, visi misi yang ada di sini. Jadi di dalam organisasi ini kita
banyak belajar hingga kita memiliki wawasan yang luas. Maksud saya ukuran wawasan luas ini yang seperti apa menurut paslon 1 ini? Wawasan luas dan kepedulian tinggi ini nanti ketika Anda nanti menyusun program kerja dan Anda lakukan hal seperti apa yang dapat dirasakan oleh seluruh warga SMK Kesehatan Surabaya? Mungkin seperti bansos, bantuan sosial untuk seluruh SMK Kesehatan ini bisa wakil atau seluruh OSIS menyumbang. Nanti kita bisa membantu untuk warga-warga jalan Semangkir atau rumput yang daerah dekat, kita bagi-bagi takjil semisal atau kita bagi-bagi bantuan. Nanti kita akan mendapatkan pemikiran positif. Oh, dari kejadian ini saya bisa mendapatkan organisasi yang baik. Kita juga bisa mendapatkan orang-orang, dan kita juga bisa belajar dari orang-orang yang baik tadi. Untuk bentuk kepedulian tingginya adalah membagikan bantuan sosial kepada warga sekitar. Nah, sumber bantuannya dari mana? Dana dari Sumber OSIS. bantuannya dari mana? Dana OSIS. Dana OSIS. Iya. Dana OSIS dibagi-bagi untuk nuansa sosial kepada masyarakat Seperti begitu. seperti wangkas OSIS nanti. Apakah rela nanti anggota OSISnya? Apakah rela nanti anggota OSISnya ketika Anda canangkan untuk dana OSIS untuk dibagi-bagikan dalam bentuk atau kemasan sosial begitu? Seharusnya harus rela karena ini juga untuk demi kebaikan sekolah juga. Jadi kita juga harus menunjukkan kepada seluruh bukan sekolah saja, seluruh masyarakat agar sekolah ini benar-benar sekolah yang baik, yang berpendidikan dan juga ngerti attitude. Terima kasih untuk paslon 1. Siap-siap Pak Bagas, anggaran dana OSISnya untuk dana sosial. Terima kasih. Terima kasih untuk organisasi ini. Berkorban untuk waktu juga, dan juga kita harus berkembang dalam pola pikir kita untuk lebih maju generasi yang baru. Contohnya seperti apa? Jadi di sini kita seperti debat. Nanti waktu kita di luar, kita juga di dalam rapat kita juga harus debat dalam pola pikir. Tujuan kita turun di dalam sekolah ini untuk apa? Mengembangkannya itu bermanfaat bagi kita atau tidak? Untuk sekolah juga atau tidak? Gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Pria untuk pertanyaannya. Untuk Bapak Agus, silakan diberikan pertanyaannya. Terima kasih, langsung saja untuk paslon nomor 2 ya. Terima kasih bagus sekali paparan visi misinya untuk paslon nomor 2 juga. Sangat jelas dan tegas. Nah, yang pertama saya menggarisbawahi atas visi yang sudah Anda sampaikan melalui kesempatan tadi. Nah, di sini program nyata atas penerapan visi bidang kesehatan kira-kira apa? Program nyata Anda nanti ketika Anda terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS dari 2021-2022, kiranya atas penerapan visi Anda nanti dalam konteks bidang kesehatan apa yang Anda akan kerjakan? Baik, terima kasih kepada Pak Bagus atas pertanyaannya. Jadi nanti kan ada setiap OSIS kan ada programnya. Nah, untuk program kesehatan saya akan mengadakan kayak baksos, tapi baksosnya itu kayak kemarin waktu LDKS itu kan ada baksos yang menensi ibu-ibu atau bapak-bapak warga sekitar dan juga mengecek gula darah. Gitu. Jadi untuk penerapan visi terkait bidang kesehatan fokusnya ada di pelaksanaan cek kesehatan ya. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Agus atas pertanyaannya. Untuk paslon nomor 2
bagaimana cara kalian untuk menyelaraskan program OSIS dan program sekolah? Menyelaraskan. Yang pertama tentunya diadakan rapat, dan yang kedua itu pasti ada pelaksanaan. Nah, setelah pelaksanaan itu pasti ada evaluasi. Nah, dari evaluasi tadi untuk kegiatan yang pertama, event yang pertama, mungkin kan tidak harus sukses mungkin event yang pertama. Jadi kan kalau ada evaluasi itu bisa membuat pelajaran untuk event yang selanjutnya. Untuk wakil mungkin ada tambahan. Waktu masih tersisa banyak, mungkin ada tambahan. Ada tambahan? Oke, di sini kan tadi pertanyaan saya, bagaimana cara menyelaraskan program OSIS dan program sekolah? Misalkan gini, OSIS memiliki event di hari Selasa, gitu ya. Dan ternyata ada program sekolah yang sama di hari Selasa juga. Nah, itu bagaimana? Saya sebagai ketua OSIS kan pastinya pasti memiliki banyak anggota. Nah, untuk menyelaraskan semua itu kan bukan hanya saya yang menghandle, tapi kan juga ada anggota dan juga seluruh siswa-siswi SMK. Terus caranya gimana? Caranya? Cara menghandle. Cara ini, tadi kan terbelakang ya, saya contohkan kan program kalian sama program sekolah kan bersamaan. Nah, itu bagaimana? Ada program samaan gitu, program sekolah jadwalnya bersamaan. Saya sebagai wakil OSIS, saya usahakan mengatur waktu. Kalau enggak ditunda. Misal hari Selasa kita melaksanakan program sekolah dulu, baru hari Rabunya program OSIS. Gitu, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Yulia atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk Bu Nur Farida memberi pertanyaan. Ya, oke, terima kasih. Untuk ini untuk paslon 2. Untuk paslon 2 ini bagus sekali ya. Tema programnya Cares for the Younger Generation, ya, peduli generasi muda. Di sini yang saya tahu kita itu adalah ketua kader Tiwisada, ya. Berarti yang sebentar lagi ada kegiatan kader Tiwisada, ya. Yang seperti Bu Nur kemarin sudah WA kamu. Sekarang kamu mencalonkan menjadi anggota OSIS, ketua OSIS. Nah, pertanyaan yang sama dengan Bu Yulia. Seandainya ada kegiatan kader Tiwisada yang tidak bisa dihandle oleh wakil ketua kader, sedangkan kamu menghadapi kegiatan OSIS dalam waktu yang bersamaan, ya, kegiatan kader Tiwisada itu tidak boleh ditinggalkan. Kadang juga ada event-event lomba. Nah, bagaimana cara menyiasatinya kita agar semua program itu bisa terlaksana dengan baik? Baik, terima kasih kepada Bu Nur atas pertanyaannya. Jadi, kan di sebuah organisasi tidak hanya ketua dan wakil yang bertugas. Jadi kalau semisal di Tiwisada saya tidak bisa digantikan, jadi saya harus melanjutkan di Tiwisada.
Tetapi di OSIS kan juga ada program. Nah, di program OSIS itu kan juga ada wakil saya dan pengurus-pengurus inti lainnya. Jadi di OSIS bisa digantikan dengan wakil saya ataupun pengurus-pengurus inti lainnya. Dengan berkoordinasi dengan kamu atau mereka berdiri sendiri karena kamu adalah ketua OSIS-nya. Tetap berkoordinasi dengan saya. Oke, bisa diterima ya. Terima kasih kita. Terima kasih untuk Bu Nur Farida atas pertanyaannya. Untuk pasangan calon nomor 2 dipersilakan untuk duduk. Kalian sebagai calon misalkan terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kalian lebih memilih aspirasi siswa atau keadaan sekolah? Yang pertama saya yang akan lihat adalah pendapat dari aspirasi siswa, lalu kita melihat keadaan dari sekolah. Bila memungkinkan saya lanjutkan, kalau nggak memungkinkan saya ganti dengan rapat lagi, evaluasi lagi, dan juga mendapatkan solusi baru dilaksanakan. Ada tambahan? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Yulia atas pertanyaannya. Untuk Bapak Agus, dipersilakan memberi pertanyaan. Terima kasih untuk paslon nomor 3, singkat saja. OSIS menurut pandangan Anda ini seperti apa? Menurut pandangan saya, OSIS itu sebagai wadah atau inspirasi bagi siswa dan bagi warga sekolah yang lain. OSIS sebagai contoh bakat positif atau contoh bakat yang baik bagi warga sekolah yang lain. Wakilnya menambahkan? Ada yang menambahkan? Sudah, Pak, sama. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Agus atas pertanyaannya. Untuk Bu Nur, dipersilakan. Paslon 3, di sini sebetulnya Bu Nur akan menanyakan soal program-program keagamaan, gitu ya. Tetapi di sini program kalian tadi Bu Nur tulis karena di sini tidak ada. Nah, Bu Nur akan menanyakan untuk program Baksos 2 bulan sekali, ya. Itu kira-kira tekniknya bagaimana dan dananya juga diambil dari dana apa? Karena tadi sudah ada dananya mau dipakai ini gitu ya. Sekarang untuk paslon yang ketiga itu Baksos menggunakan dana apa? Terima kasih. Untuk Baksos menggunakan dana apa bisa kita rapatkan lagi dengan anggota yang lainnya. Kalau untuk ide saya sendiri bisa dari uang kas sekolah, uang kas OSIS juga bisa. Jadi tergantung pendapat dan aspirasi dari anggota-anggota yang lain. Mungkin untuk dana kita akan rapatkan ke anggota OSIS juga. Nah, yang pertama kita habis kita rapatkan terus usulin ke sekolah dulu mau bagaimana pakai dana sekolah dahulu atau punya OSIS dahulu. Kalau punya OSIS ya dari kas, kalau punya sekolah ya berarti dari sekolah. Jadi kita rapatkan dulu, terus habis rapat salah satu dari anggota OSIS atau ketua OSIS akan berhadapan dengan kepala sekolah atau wakil sekolah untuk menjelaskan dana yang akan kita lakukan, dana bakti sosial yang kita lakukan. Iya, karena di sini kalian menulisnya tadi kan membacanya itu Baksos 2 bulan sekali, ya. Tentunya memakan budget yang lumayan besar, ya. Apakah dengan Baksos 2 bulan sekali ini kira-kira yakin kalian bisa terlaksana? Yakin? Insya Allah yakin. Yakin. Bila sekolah tidak mampu untuk menghandle keuangan atau membantu dana OSIS, bagaimana? Kita bisa lakukan Baksos yang lain, tidak harus mengeluarkan barang atau uang. Kita bisa keluarin jasa sebagai bisa jadi contoh kesehatan atau program-program yang lain menjelaskan tentang penyakit-penyakit, terus
Kayak tes tensi yang kemarin gitu, tes gula darah. Ya, mungkin penyuluhan di sana. Ya, penyuluhan. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih untuk guru. Oke, untuk paslon nomor 2, saya sangat tertarik dengan visi ya, kaitannya visi ya. Nah, di sini untuk menggeneralisasi visi dan misi Anda, ini saya simpulkan dalam satu kalimat pertanyaan. Kira-kira program unggulan dalam peningkatan prestasi sekolah itu nanti apa kemasan yang akan Anda buat di 1 tahun ke depan? Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Agus. Jadi, untuk meningkatkan prestasi sekolah melalui ekstrakurikuler itu bisa semisal pas Ibra itu mengikuti event-event untuk lomba dan juga badminton mengikuti event-event untuk lomba, atau juga bukan berdiri saja juga bisa untuk mengikuti lomba-lomba. Nah, apabila ekstrakurikuler tersebut itu menang atau mendapatkan prestasi, itu bisa menambah atau meningkatkan prestasi sekolah. Kemudian bagaimana Anda membangun atau merekonstruksi informasi terkait dengan event-event yang akan Anda ikuti di dalam peningkatan prestasi sekolah tersebut? Kebetulan saya di sini mengikuti Paskibra SMK Kesehatan Surabaya. Nah, saya juga mengikuti Instagram event-event. Nah, saya jadi bisa mencari informasi dari Instagram tersebut kapan event akan diadakan. Oke, yang calon wakil ada yang ditambahkan? Oke, baik, terima kasih. Cukup dari saya. Terima kasih untuk Bapak Agus atas pertanyaannya. Silakan ke paslon nomor 2. Paslon 3 merealisasikan dan mengembangkan kembali program kerja OSIS yang belum terlaksana ya, agar bermanfaat ke depannya. Kira-kira program OSIS yang belum terlaksana itu apa? Dan kemudian bagaimana teknik kalian menghandle itu semua berdua? Terima kasih Bu. Program-program OSIS yang saya lihat kemarin belum terlaksana itu lumayan banyak. Dari ketuanya sendiri itu saya pernah tanya, katanya semua program OSIS belum terlaksana. Jadi kita lakukan tekniknya, kita lakukan evaluasi lagi bersama panitia, bersama OSIS yang lain. Terus dipilih program-program mana aja yang harus dilaksanakan kembali, lalu kita kalau misalkan skala menyetujui baru kita setuju. Coba sebutkan program apa saja. Kendalanya kemarin karena apa? Karena mungkin pandemi. Oke. Selanjutnya insya Allah pandemi akan berakhir. Kemudian kalian akan melanjutkan program yang tidak bisa terlaksana kemarin. Kira-kira program apa aja? Yang saya lihat dari ketuanya itu kayak lomba, poster, terus podcast gitu, mungkin belum terlaksana. Poster dan podcast saja. Iya, yang bisa dilihat dari ketuanya. Untuk program kreativitas siswa, mungkin peta seni juga belum. Ya. Oke, ditunggu betul ya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Bimo atas pertanyaannya. Untuk paslon nomor 1 dipersilakan. Pertanyaan untuk paslon 1. Nah, untuk yang siapa dia ya? Dia kan sudah 1 tahun lebih ya, sudah menjadi bagian dari SMK Kesehatan Surabaya. Mungkin Nabi ini juga sudah mulai mengenal gimana sih siswa-siswa SMK Kesehatan Surabaya. Nah, menurut kalian apa permasalahan yang dialami oleh siswa-siswi SMK Kesehatan Surabaya? Kalau ada permasalahannya, bagaimana menyelesaikannya? Silakan. Permasalahannya itu mungkin di dalam pelajaran kan masih daring,
Nah, mungkin ada yang kurang paham materinya atau kegiatan yang belum terlaksana. Nanti kita bisa merundingkan lagi bersama anggota OSIS sebelumnya dan juga anggota OSIS sekarang juga, karena mungkin anggota OSIS kan banyak yang belum terlaksana juga. Jadi nanti kita terlaksanakan dengan baik atau mungkin juga menambahkan yang belum ada. Oke, ini yang saya tanyakan permasalahan siswa ya. Permasalahan yang dialami oleh siswa-siswi SMK gitu. Selain belajar yang daring sama luring, apa lagi kira-kira? Mungkin perkelahian kebanyakan di sini. Pernah lihat? Mungkin sendiri-sendirian atau kalau enggak ditunggu apa mungkin cuma sendiri-sendiri aja sih. Perkelahian online gitu. Oke, nah kalau misalkan kalian jadi ketua dan wakil ketua OSIS, kira-kira apa penyelesaiannya ketika kalian melihat siswa-siswa SMK seperti itu? Mungkin kita akan merundingkan lagi, kita akan bareng-bareng, kita cari cara penyelesaian masalahnya seperti apa. Tapi nanti kalau sudah bermain tangan, kita akan laporkan kepada guru BK. Kalau misalkan ini kalian kan jadi ketua sama wakil, nah kalau kalian sendiri kira-kira apa yang bisa kalian lakukan selain melaporkan ke guru BK? Selain melaporkan ke guru BK, kita menasihatinya terlebih dahulu. Nah, kalau tidak bisa dinasihati, baru dilaporkan. Kira-kira ada program nggak untuk itu? Ada program nggak untuk hal itu? Program nanti mungkin bisa kita lakukan kayak membuat poster dulu agar semua bisa tahu, seperti poster dilarang menyalakan AC. Kita juga akan membuat poster itu untuk dilarang berisik atau juga dilarang untuk berisik juga. Seperti itu. Sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Yulia atas pertanyaannya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke babak ketiga. Babak ketiga yaitu pertanyaan antar paslon. Untuk calon ketua OSIS dipersilakan maju untuk mengambil nomor urut. Apa sih tujuan kalian memiliki program Sales of Younger Generation? Baik, terima kasih untuk paslon nomor 1 atas pertanyaannya. Jadi, tujuan saya membuat program dengan tema itu, semisal kita mau membuat event, nah kita kalau membuat event dengan program itu, jadi kita lebih gampang. Yang pertama itu. Yang kedua, generasi muda sekarang itu kan sering kayak banyak perkelahian atau pertentangan. Nah itu bisa juga dibuatkan program seperti kebersamaan dan kekeluargaan antar seluruh siswa-siswi. Bagaimana cara menerapkannya? Dengan menerapkan 5S, yaitu salam, sapa, sopan, dan santun. Kalau dia tidak mau, kalau dia cuek, dingin, bagaimana tanggapannya? Kalau dia cuek, dingin, bagaimana tanggapannya? Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana tanggapannya nanti kalau semisal siswa-siswi SMK Kesehatan itu cuek dan juga dingin dan tidak menerapkan 5S? Cuek anaknya? Ya, dingin, keras kepala, tidak mau menerapkan 5S saja. Ya kita bisa menasihati mereka biar mereka tahu caranya sopan gimana kepada guru masyarakat SMK Kesehatan. Kita kasih tahu caranya gimana, kasih tahu ya itu tadi senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kebanyakan tidak ada respon ya. Nah, jadi bagaimana pentingnya kita? Kan kebanyakan tidak ada respon sama sekali kayak senyum, sapa. Nah, itu bagaimana? Kita sebagai anggota OSIS itu kan menjadi influencer, inspirasi bagi seluruh siswa-siswi. Jadi kasarannya OSIS kan sebagai ventilasinya sekolah. Jadi kalau OSISnya baik, pasti siswa-siswinya pasti ingin
ikut mengikuti baik. Ya. Mungkin ada sanggahan dari wakil. Penanya mungkin ada tambahan. Terima kasih. Untuk paslon nomor 3, silakan memberi pertanyaan kepada paslon nomor 2. Pertanyaan untuk paslon nomor 2, yaitu jika kamu terpilih menjadi wakil ketua OSIS, jika kamu terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, sistem kepemimpinan apa yang akan kamu terapkan pada saat kamu menjabat? Baik, terima kasih untuk paslon nomor 3. Sistem yang bakal saya terapkan adalah saya akan menerapkan sistem kekeluargaan dan kebersamaan. Dengan adanya sistem itu, semua anggota itu menjadi lebih harmonis. Seperti itu. Kalau untuk bagian yang daring gimana? Kalau daring itu kan cenderung di rumah ya, jadi kalau untuk menerapkan itu lebih baiknya di sekolah. Kan tadi ada kekeluargaan sama kebersamaan. Cara kalian nunjukin kekeluargaan sama kebersamaan gimana? Cara nerapin kayak ya cara sih kalian lakuin buat mempererat kekeluargaan sama kebersamaan itu kayak gimana? Bagaimana cara kalian menunjukkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan yang diterapkan selama kalian menjabat? Yaitu menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, satu. Terutama senyum dan sapa. Itu hal yang terpenting. Baik, terima kasih untuk paslon 1 dan paslon 2 paslon 3 yang telah memberikan pertanyaan. Gimana untuk penanya paslon nomor urut 1, ada sanggahan? Mungkin kurang sreg sama jawaban. Terima kasih untuk paslon nomor 2, dipersilakan untuk duduk kembali. Bagaimana cara kamu menghadapi tekanan yang ada dalam masalah? Kalau menghadapi tekanan dalam masalah, itu kita menghadapinya secara bersama. Juga bareng-bareng. Self-value. Self-value. Iya. Caranya gimana? Kan kebersamaan itu kan banyak, luas gitu. Cara kalian gimana? Jadi misal nanti ada yang bermasalah kan, 3 orang. Kita akan ada 3 orang itu mesti dari segi berharap. Cuma 3 orang aja, yang dimaksudkan 3 orang gitu. Di sekolah atau misalnya di tempat lingkungan yang membuat mereka itu nyaman dan ngerti tentang kehidupan orang luar. Jadi nggak hanya masalah mereka aja, di luar juga punya masalah yang sama. Berarti sih hanya bersyukur. Berarti self-healing kalian itu kayak ngasih motivasi atau kayak gimana? Motivasi dan cara bersyukur. Lebih motivasi. Kalau tindakan kayak gimana? Tindakan tadi self-healing. Maksudnya kayak gini loh. Di self-healing kalian itu kan self-healing juga banyak kan, banyak. Ada sing jalan-jalan, ada. Nah itu cara menunjukin kalian di self-healing dalam bentuk tindakan itu gimana? Kita bisa mendengarkan musik bersama, terus bersantai-santai bersama. Kalau ada dan juga kita juga misal kita pergi ke Bungkul, kita kan sudah mengerti kan orang-orang itu seperti apa.
Jadi misal kalau kita bandingin aku loh seperti ini di rumah. Nah, di luar itu juga ada yang lebih dari kita. Mungkin ada kakinya cacat, tapi kita punya kaki. Seharusnya kita bersyukur, tapi kita nggak punya tangan. Seharusnya kita bersyukur. Jadi kita menguatkan. Kalau diri kalian sendiri yang bermasalah itu mengatasinya gimana? Selain menghibur diri sendiri yang sedang mengalami masalah, ya kita bisa menyendiri terlebih dahulu dan kita terserah mau bagaimana. Kalau sudah nggak konteksnya di Sama-sama. Untuk paslon nomor 2, Pertanyaan untuk paslon nomor 1. Organisasi ini ada di prioritas nomor keberapa sih menurut kalian? Organisasi OSIS 2. Kenapa kok nomor 2? Karena yang pertama kita prioritaskan keluarga terlebih dahulu. Ini maksudnya keluarga inti atau keluarga besar? Keluarga yang ada di rumah. Maksudnya itu organisasi yang di sekolah, di OSIS. Itu yang kalian apa? Organisasi OSIS itu kalian prioritas keberapa? Kalau yang di OSIS kita akan masuk ke organisasi yang kedua. Karena yang pertama adalah pembelajaran, belajar. Kalau yang di rumah kita prioritas yang pertama adalah keluarga. Karena jadi kita menyelesaikan masalah kita juga dengan keluarga. Kita bisa sharing. Karena keluarga juga berhak untuk ngerti masalah kita. Begitu. Jadi nomor berapa? 2. gimana? Mungkin ada tambahan penyangga dari paslon nomor urut ketiga. Tadi kan katanya yang pertama belajar. Iya. Kalau semisal kalian itu ada ulangan harian, terus pada waktu itu kalian itu ada rapat OSIS juga yang tidak bisa diwakilkan, apa yang akan kalian lakukan? Rapat OSIS itu yang seperti apa? Kan soalnya guru pasti mengerti kan kalau semisal ada ulangan harian begitu. Kalau kegiatan 10 November bertepatan dengan ulangan harian, selesai ulangan harian kita bisa rapat OSIS begitu. Jadi ulangan terlebih dahulu. Iya. Jadi kalian belum siap untuk direpotkan dari sekolah, belum siap. Kalau itu masa direpotkan? Karena organisasi itu yang kedua, karena nilai itu yang pertama. Menurut kalian nilai yang pertama? Iya. Kalau semisal gini, kan ulangan harian. Waktu sudah habis. Silakan untuk duduk. Terima kasih. Untuk paslon maksud dari visi-visi kalian untuk mengembangkan potensi yang ada dan menuju kesehatan terbaik di tingkat nasional dan menjadikan lulusan yang berprofesional dalam bidang bukan visi-visi kita. Bukan. Visi-visi dari paslon 1. Iya, OSIS. Apa yang kalian lakukan untuk kedepannya? Yang pasti melakukan perubahan yang lebih baik mulai dari sendiri, OSIS dan juga seluruh sekolah. Bagaimana caranya? Mulai dari hal kecil yaitu mengubah kebiasaan yang buruk jadi kebiasaan yang baik, mengubah perilaku yang buruk jadi perilaku yang baik. Contohnya? Contohnya yang biasanya datang telat jadi dalam tepat waktu, itu hal kecil. Kalau yang biasanya kurang lengkap atributnya bisa dilengkapi lagi. Kalau kurang kecilnya lagi membuang sampah, kan kebersihan sebagai dari iman. Apalagi kita juga sekolah kesehatan, jadi buang sampah pada tempatnya. Itu hal yang paling kecil. Kalau semisal ada salah satu anggota OSIS yang bandel caranya, apabila dibilangi itu dia tidak mau pegang, terus tindakan kalian apa?
dinasihati dulu, kalau habis dinasihati baru kita berusaha. Contoh nasihatnya gimana? Dinasihati. Contoh nasihat. Contoh nasihatnya. Contoh nasihatnya bisa mulai dari kayak buang sampah, ditunjukin cara buang sampah yang benar, terus kayak kira-kira sampah gitu. Terus misal sampahnya tak penuh, udah gak bisa dilanjutin lagi. Misal sampahnya udah penuh, udah gak apa, kalau buang sampah terus sampahnya jatuh, buang sampah sampahnya jatuh, itu gimana? Sampah kan nggak satu, banyak. Jadi banyak. Kita cari tempat sampah yang lain. Jadi kalau satu penuh, kita cari yang lain. Nggak kan tempat sampah nggak satu, ada banyak. Gimana untuk penanya ada sanggahan? Sudah. Untuk paslon nomor urut 1 dipersilakan memberi pertanyaan. Bagaimana sanksinya orang yang tidak buang sampah sembarangan? Yang pertama mulai dari sanksi kecil ya bisa dari sanksi fisik atau sanksi teguran. Fisik seperti apa? Mungkin cari tempat sampah yang lebih jauh gitu. Buang sampahnya yang lebih jauh daripada ini. Buang sampah yang lebih jauh. Oh, yang misalnya di kelas langsung di luar lapangan gitu. Iya. Tapi kita tanya dulu, dia punya kayak punya asma atau selainnya atau punya penyakit dulu. Kalau nggak ada ya kita lakuin fisik. Kalau nggak jalan jongkok, lari kecil atau ya itu jalan jongkok, lari kecil, terus push up gitu. Tapi kita nggak banyak-banyak, cuma minim 5 maksimal Jongkok 5 kali. Ya, jalan jongkok 5 kali atau enggak dari tong sampah ini ke tong sampah ini, tapi kita deketin enggak jauh-jauh banget. Intinya sampai di luar sekolah atau di kelas? Di luar sekolah, di lapangan, bukan di luarnya itu. Jadi jauh ya? Iya, masih di dalam area sekolah. Oke. Dan saya juga tadi, apakah kamu sudah menerapkan membuang sampah pada tempatnya? Saya sendiri sudah buang sampah pada tempatnya. Bila saya tidak melihat adanya tong sampah, saya simpan dalam saku dulu, habis itu saya buang kalau di luar. Jika wakilnya? Kalau saya lihat kondisi dulu, kalau enggak ya sama, cuman lebih lihat ke kondisi gitu. Tadi saya melihat kita kan bisa ke taman, ini saya udah lihat itu kenapa sampai dibuang di taman, itu di depan kan ada tong sampah. Ya tadi kita kan berangkat dari gazebo ke ya kenapa dibuang di taman sampahnya tadi? Apakah Anda sudah menerapkannya? Karena kita kan sebagai pemimpin, komisi bukan ini sudah habis waktunya. Pada siang hari ini. Demikian debat pasangan calon pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada kedua pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Saya selaku moderator maaf bila ada salah kata maupun pengucapan. Acara debat kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Kesehatan resmi ditutup. Untuk Bapak Agus dipersilakan memimpin doa. Senantiasa dalam bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga OSIS SMK Kesehatan Surabaya ke depan melalui pemilihan umum latihan pemilihan umum secara terbuka nanti akan berlanjut di karakter anak-anak SMK sehingga nanti ketika terjun masyarakat benar-benar memiliki jiwa demokrasi yang betul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.